Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok C, di mana membahas tentang kinesiotep. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya Sadar Muhammad sebagai moderator dan juga sebagai pemateri pertama. Perkenalkan nama saya Ajit Pras Junior Pangaribuan sebagai pemateri kedua. Perkenalkan nama saya Sari Surya Disijo sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan nama saya Paulus Lagu sebagai pemateri keempat. Terima kasih. Dan sekarang masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini kita diperlihatkan mengenai penjelasan tentang kinesiotep. Nah, jadi di atas telah tertera di mana kinesiotep ini merupakan suatu pita kapas elastisitas. Nah, jadi sifatnya elastisitas dengan perekat akrilik yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dan kesesatan akibat cedera atletik dan berbagai gangguan fisik lainnya seperti tergelincir atau cedera lainnya. Dan selanjutnya kinesiotep ini sendiri berasal dari Jepang yang dimana dikemukakan oleh Dr. Genjo pada tahun 1970-an. Plaster ini dapat ditempelkan di berbagai tubuh mana saja. Ini khusus untuk tubuh manusia ya. Seperti lutut, bahu, dan pergelangan tangan ataupun kaki. Kinesiotep ini tidak menimbulkan efek panas pada kulit. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kinesiotep ini sangat baik untuk digunakan pada saat kita cedera atau mengalami luka saat melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Demikian saja presentasi mengenai kinesiotep ataupun pengertian kinesiotep. Sekarang kita lanjutkan kepada Aldi Pran sebagai pemateri kedua. Terima kasih. Baik, di sini saya menjelaskan jenis-jenis kinesiotep dan manfaatnya. Jenis-jenis kinesiotep bisa berdasarkan dari bentuknya. Yang pertama itu adalah kinesiotep bentuk I. Bentuk ini bisa digunakan untuk membuat jenis strip lainnya di bawah ini. Biasanya strip ini digunakan untuk menopang motor, tendon, dan ligamen. Mereka sering digunakan untuk memfasilitasi inset rotator, otot gluteus, paha depan, atau tendon maxillaris. Ini juga dapat digunakan di punggung bawah, punggung tengah, dan membantu Anda mempertahankan posisi yang tegak. Yang kedua, kinesiotep bentuk X. Jenis ini digunakan saat kinesiotep diperlukan untuk menuju area yang luas, menyilang kayak sendi. Saat dari X melintasi area sensitif seperti bagian belakang lutut atau depan siku Anda. Strip ini biasanya digunakan untuk memfasilitasi paha belakang Anda dan melintasi sendi, pinggul dan bagian belakang sendi lutut Anda. Next. Berikutnya itu adalah kinesiotep bentuk C. Strip ini untuk melintasi area sensitif tubuh seperti di belakang lutut, siku dan depan siku Anda. Ini juga biasanya digunakan untuk aplikasi untuk mengontrol posisi tubuh lutut Anda seperti pada sindrom stres, patelofemoral dan patelosubluxasi. Strip Y bisa tidak sepanjang strip X. Berikutnya itu adalah kinesiotep bentuk atau W. Jenis ini dapat membantu mengendalikan pembengkakan pada kaki, lengan, Anda. Ini biasanya digunakan dalam manajemen edema atau untuk mengat dan membengkakkan superficial. Manfaat kinesiotep. Kinesiotep bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi, mendukung otot, mempercepat penyembuhan, dan membantu mencegah cedera dan cedera lebih lanjut. Berikut ini adalah 7 manfaat utama menggunakan kinesiotep. Yang pertama itu yaitu mengurangi nyeri, kemudian cedera, dukungan otot dan sendi, peningkatan performa respirasi otot, mengurangi tekanan pada jaringan lunak, meningkatkan peredaran darah, dan koreksi postur. Oke, sekian dari jenis dan manfaat kinesiotep. Akan dilanjutkan oleh teman saya Sari Sikio. Baiklah, di sini kita akan membahas kekurangan dan kelebihan kinesiotep. Yang pertama itu adalah kelebihan kinesiotep. Yang pertama adalah dukungan fleksibel. Kinesiotep memberikan dukungan struktural kepada otot dan sendi tanpa mengurangi rentang gerak yang signifikan. Ini memungkinkan pemulihan yang lebih cepat dan memungkinkan berbagai gerakan tubuh. Nah, yang kedua itu adalah mengurangi nyeri. Ini dapat mengurangi nyeri dengan
Kinesiotek dapat membantu merangsang aliran limfa yang dapat membantu dalam mengurangi pembengkakan. Nah, yang keempat itu adalah penggunaan pada jangka panjang. Anda dapat menggunakan kinesiotek selama beberapa hari yang dapat membantu dalam pemulihan jangka panjang. Yang kelima adalah tidak menggunakan obat. Tidak seperti pengobatan farmasi, kinesiotek tidak melibatkan penggunaan obat-obatan sehingga mengurangi risiko efek samping. Nah, kita masuk ke kekurangan kinesiotek. Nah, yang pertama itu adalah harga. Kinesiotek mungkin mahal dibandingkan dengan metode alternatif seperti PET biasa. Yang kedua adalah pengaturan. Orang yang menggunakan kinesiotek secara teratur mungkin mengandalkannya secara berlebihan tanpa mencari penyebab akar dari masalah fisiknya. Yang ketiga itu perlu pelatihan. Pemasangan yang salah dapat mengurangi efektivitasnya dan aplikasi kinesiotek yang benar memerlukan pelatihan khusus. Yang keempat, tidak selalu terbukti secara ilmiah. Meskipun ada banyak laporan positif, penelitian ilmiah tentang efektivitas kinesiotek masih kontroversial dan belum konsisten dalam mendukung klaimnya. Yang kelima itu adalah kontrindikasi. Ada kondisi tertentu dan cedera yang sebaiknya tidak dipelajari dengan kinesiotek dan penggunaannya pada kasus tersebut dapat membahayakan. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh materi keempat Paulus lagi. Baik, selanjutnya kita akan membahas cara menggunakan kinesiotek. Ada beberapa langkah dari menggunakan kinesiotek. Yang pertama, langkah pertama yaitu dibersihkan bagian kulit yang mau akan dipasangkan tester. Itu terdapat pada rambut atau pada kulit. Sebelum itu dicukur dulu rambut terlebih dahulu. Yang kedua, buka bagian belakang tester. Ini penuh dengan hati-hati karena bagian perekatnya jangan sampai tereliminasi bahan lain atau lengket. Yang ketiga yaitu mengaplikasi pada kulit untuk polanya bisa menyesuaikan kebutuhan. Yang ditempatkan pada posisi dan pastikan untuk menggosokkannya agar plester melekat dengan baik. Yang keempat yaitu setelah digosok selama 20 menit sebelum mendapatkan istirahat. Tujuannya untuk memastikan plester ini benar-benar melekat dan memiliki estetis sampai 75%. Selanjutnya kita akan membahas lagi proses kerja kinesiotek. Yang pertama itu otot sangat penting, yaitu otot manusia dengan dapat bergerak dengan baik, yaitu otot tendon yang tendon atau terbuka. Dan otot ini untuk membuat gerakan kita menjadi lemah dan lambat, terlebih apabila pekerjaan seperti yang berat. Yang umumnya cedera otot akan membatasi gerak karena nyeri untuk mencegah cedera lebih lanjut. Yang selanjutnya aliran darah, aliran simpatik akan memperlambat proses penyembuhan alami tubuh. Sendi adalah satu alasan terbesar bagi atlet. Kinesiotek diperancang untuk memberikan efek perangkat pada kulit sehingga akan menempel dan menopang sendi pada saat tubuh bergerak. Dan di sini ada pertanyaan, apakah ini menstabilkan sendi sepenuhnya? Tentu saja tidak, teman-teman, karena kinesiotek bisa menjadi alat berguna bagi mereka yang mengalami keterbatasan atau kena kestabilan yang disebabkan oleh cedera dan tidak kelelahan. Dan di sini kita akan kinesiotek ini membantu dan meningkatkan oksigen pada area yang terdekat pada sekitarnya. Dengan lapisan penyakit tambahan yang bergerak dengan tubuh, kamu bisa berlatih lebih lama dan menjadi hal penting bagi atlet aktivitas yang lama dan membutuhkan stabilitas secara dari unsur. Sekian saya serahkan kepada moderator. Baik, demikian hasil materi kami, dan sebelum itu saya simpulkan bahwa kinesiotek ini merupakan suatu alat yang paling sederhana untuk digunakan pada saat cedera. Ya, Bapak membuat aliran darah
jadi lancar dan bukan cedera. Dan pesan kami dari pemateri, walaupun kinesioterapi ini sangat ekonomis dan sangat berguna pada saat cedera, ada bahasa yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya, walaupun ada kinesioterapy sebagai obat cedera, namun berhati-hatilah dan ketika beraktivitas melakukan olahraga, lakukan programnya dengan baik dan lakukan aktivitas dengan baik supaya jauh dari kata cedera. Demikian kami sadar, kami paham bahwa presentasi kami ini sangat jauh dari kesempurnaan. Mengingat, menimbang dan memutuskan, semoga apa yang kami sampaikan saat ini mengenai kinesioterapi semoga dapat bermanfaat, dan terima kasih juga buat teman-teman yang berpartisipasi dalam mengikuti presentasi kami ini, semoga bermanfaat untuk kita. Selamat pagi, terima kasih.